ngene Gus. Dewi iku kan melu madhabe Imam Syafi'i. Lah miturut Wahabi ana fatwane Imam Syafi'i sing muni yen kirim donga atau ayat Quran sing pahalane ditujukan kepada mayit itu tidak sampai. Lah padahal kita selalu kegiatannya itu tahlilan, baca Quran yang pahalanya kita tujukan untuk mayit, kita hadiahkan kepada mayit. Nah itu yang sebenarnya itu seperti apa? Pripun niku? Maksudnya nek awake dhewe maca Quran dihadiahke ning mayit iku tekan ora? Iya. Soalnya kan Wahabi ngatasnamake fatwane Imam Syafi'i kan ngoten. Istilahnya buat senjata kanggo ngebuk awake dhewe. Jare ngaku Imam Syafi'i tapi kok ora melu fatwane Imam Syafi'i. Iya ya. Nek masalah apa? Quran iku memang enek keterangan ngene. Jadi wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dari ayat itu Imam Syafi'i istimbat. Imam Syafi'i rahimahullah istimbat dan ulama yang mengikutinya bahwa qiraah itu ketika hadiah pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal itu tidak sampai. Di annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Itu alasannya Imam Syafi'i. Karena itu bukan termasuk amalnya mayit. Jadi amalnya orang yang membaca, wala kasbihim, dan itu juga bukan perbuatan orang yang meninggal. Bukan amalnya mayit, maaf. Jadi itu bukan amalnya mayit dan bukan pekerjaannya si mayit. Maka Imam Syafi'i beristimbat itu tidak sampai. Namun sebenarnya itu ada perbedaan pendapat. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti itu menyampaikan dalam kitab Syarhus Sudur, ikhtalafa fi wusuli thawabil qiraah lil mayyit. Jadi ada perbedaan atau ukhtulifa, perbedaan tentang sampainya pahala qiraah semisal Fatihah ila ruhi fulan bin fulan itu sampai apa tidak. Ulama terjadi kontradiksi atau perbedaan pendapatnya, mudeng berat tak bahasanya kontradiksi. Fajumhurus salaf wal a'immati salasa, mayoritas ulama salaf dan 3 imam alal wusul. Jadi kalau 3 imam itu kan ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hambali. Jadi menurut Abu Hanifah, menurut Imam Ahmad bin Hambal, menurut Imam Malik bin Anas itu sampai. Jadi wa khalafa fi dzalika imamuna Asy-Syafi'i. Jadi Imam As-Suyuti juga dawuh bahwa di sini khilaf dengan imam kita yaitu Imam Syafi'i. Mustadilan biqouli ta'ala wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Nah, ini ada perbedaan pendapat, tapi mayoritas ulama salaf dan 3 imam
itu menyatakan sampai. Terus biasanya orang yang melarang kita tahlilan, melarang kita membaca Al-Quran untuk mayit, sedekah untuk mayit, itu rata-rata mereka itu adalah pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Wahabi itu menisbatkan dirinya mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini kan aneh. Imam Ahmad bin Hambal itu saja di sini dijelaskan menyatakan sampai Imam Salasah. Bahkan Imam Ibnu Hambal itu dawuh yang dinukil oleh pengarang dalam Hasyiah I'anatul Thalibin, idza dakhaltum al-maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitabi wal Ikhlasi wal Mu'awwidzatain. Ketika kalian masuk ke kuburan, maka bacalah Fatihah, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir, dan jadikanlah pahala bacaan Fatihah, Ikhlas dan Falak An-Nasmu itu untuk ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihim, karena itu sampai kepada mereka. Ini Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan, tapi Wahabi yang mengatakan dirinya mengikuti Imam Ahmad bin Hambal itu malah melarang atau mengkritik kita. Kedua, Wahabi, orang-orang yang tidak suka dengan tahlilan, itu menisbatkan dirinya kepada salaf. Padahal salaf itu banyak. Dan di sini jumhur salaf menyatakan sampai. Tapi kenapa mereka kok mengkritik kita? Kenapa mereka kok tidak suka dengan orang-orang yang tahlilan? Itu kan aneh. Karena sebenarnya ketika orang itu tahlilan malah mengikuti mayoritas ulama salaf. Jadi itu sing pertama. Jadi mungguwe mayoritas ulama salaf itu adalah sampai. Nah, terus Wahabi itu biasanya karena namanya Wahabi itu kan dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ada salah satu karya kitab dari Muhammad bin Abdul Wahab, namanya kitab Ahkamu Tamanil Maut. Di situ Muhammad bin Abdul Wahab menyampaikan dalam kitabnya An Abi Hurairah marfu'an man dakhalal maqabira tsumma qara'a Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur tsumma qala inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalami kali ahlil maqabir minal mu'minin wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallahi ta'ala. Ini Muhammad bin Abdul Wahab nggak tahu apa ini karena beliau itu pepeko atau salah tulis atau bagaimana, tapi yang jelas ini ada dalam kitabnya panutan Wahabi. Siapa yang masuk ke kuburan kemudian membaca Fatihah, Qul huwallahu alakumut takatsur, kemudian menjadikan pahalanya itu untuk ahli atau yang ada di kuburan dari orang mukmin mukminat, maka itu bisa menyafaati mereka. Nah, ini juga aneh kalau orang Wahabi itu mengkritik orang-orang yang membaca Al-Quran di kuburan, padahal imam mereka itu menulis dalam kitabnya praktek menganjurkan membaca Al-Quran di kuburan. Ya, itu. Jadi ini tamparan, jadi ditampar oleh imamnya sendiri. Nah, sebagian kelompok itu sering memanipulasi. Jadi kan ada Imam Syafi'i itu mengatakan tidak sampai. Apakah Imam Syafi'i itu
melarang. Nah, ini dipahami dengan mengatakan tidak sampai terus melarang orang membaca Al-Qur'an di kuburan. Ini sebenarnya juga salah paham. Jadi pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang tidak sampainya hadiah pahala bacaan Al-Qur'an kepada mayit lalu disimpulkan bahwa Imam Syafi'i mengharamkan baca Al-Qur'an di kuburan. Ini salah. Kenapa kok saya katakan salah? Karena dalam satu kitab dijelaskan akhroja akhbaroni Rauhu binil Faraj qala sami'tul Hasan ibna Sobahi al Hasan ibna as-Sobahi az-Za'farani ya al-Za'farani yaqulu sa'altu asy-Syafi'iyya anil qiraah indal qabri. Saya bertanya, Hasan bin Sobah itu bertanya kepada Imam Syafi'i anil qiraah indal qabri, bagaimana hukum membaca Al-Qur'an di makam, di sebelah kuburan. Imam Syafi'i menjawab faqala la ba'sa biha. Jadi enggak masalah. Imam Syafi'i tidak mengharamkan. Jadi ada lagi satu ulama dari mazhab Hambali yang mereka mengaku intisab, itu malah menganjurkan. Jadi al-qiraah alal qabri istahabbaha ashabu Syafi'i wa ghairuhum. Membaca Quran di atas kuburan pengikut mazhab Syafi'i dan selainnya itu menyunahkan. Bahkan Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab berkata yustahabu li zairil kubur ayaqra'a matayassara minal Qur'an wa yad'u lahum. Bagi orang yang ziarah kubur dianjurkan membaca Quran sekedarnya, kemudian mendoakan ahli kubur. Nasso alaihi asy-Syafi'i. Bahkan ini yang menjelaskan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengenas. Berarti Imam Syafi'i kan memerintah membaca Al-Quran di kuburan. Hanya Imam Syafi'i sendiri itu tidak mengatakan pahalanya sampai, hanya itu. Bahkan dalam satu tempat yang lain, wa in khotamal Qur'ana alal qabri kana afdola. Jika dia menghatamkan Quran di atas kuburan maka itu lebih utama. Nah, mereka mengatakan Imam Ahmad bin Hambal itu katanya tidak menganjurkan atau menyatakan tidak sampai. Dulu Imam Ahmad bin Hambal memang mengatakan tidak sampai. Dijelaskan wakana imamuna radhiyallahu an yungkiru dalika awalan. Awalnya Imam Ahmad bin Hambal itu mengingkari. Tumaraja'a anhu hina balaghahu al-khabar. Kemudian setelah sampai hadis kepada Imam Ahmad bin Hambal bahwa bacaan Al-Qur'an dan seterusnya tadi itu bisa sampai ke mayit, merujuk pendapatnya yang awalnya mengingkari kemudian memerintahkan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam kitab I'anatul Thalibin tadi dan dalam kitab-kitab yang lain yang itu dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi cetok delok niki cetok bahwasanya mayoritas ulama menganjurkan, bahkan yang mengatakan tidak sampai itu tidak melarang, malah memerintah membaca Al-Qur'an.